Indonesia, karena hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan tentu saja dan juga kesempatan sehingga kita dapat memenuhi undangan dari TPK untuk ada di LPKP mengikuti workshop implementasi penguatan kewirausahaan melalui mata pelajaran Proyek Kreatif Kewirausahaan atau PKK dan IPAS. Ya. Yang terhormat Bapak Haryo Sugeng dari CV 711 Sewu, yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Padang, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Padang, dan juga tentu saja yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru peserta workshop dan juga panitia tim PK. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. SMA 1 Pring Sewu ini Bapak Ibu pernah lihat ya, beliau adalah ownernya, yang kita ketahui sebagai usaha seperti itu ya. Jadi tujuan dari workshop ini mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan ya. Memberikan ide, pencerahan, menguatkan konsep bagaimana apa itu kewirausahaan ya. Jadi Bapak Ibu, ini kan kurikulum selalu berubah ya. Kebetulan kurikulum Merdeka itu kewirausahaan atau proyek kreatif kewirausahaan namanya sudah ganti ya, itu menjadi mata pelajaran produktif. Oleh karena itu sekarang guru-guru produktif juga mengajar PKK ya, sebutannya PKK atau proyek kreatif kewirausahaan. Jadi seiring cepatnya pergantian kurikulum ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena kurikulum kita yang terus berubah ya. Ganti menteri, ganti kurikulum itu benar sekali ya. Jadi kurikulum lama belum ajak, baru enak gitu ya. Tahu-tahu udah ganti lagi. Nah, untuk menyikapi itu ya kita harus responsif ya mengenai menghadapi perubahan kurikulum. Jadi Bapak Ibu guru itu harus selalu belajar. Tidak pandang dulu ya, guru yang mau pensiun, guru yang baru itu semuanya harus selalu belajar, dan kita tidak bisa milih-milih belajar dengan siapa ya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil ilmunya ya, dan menerapkan apa-apa yang nanti bisa diterapkan kepada siswa. Kemudian Bapak Ibu, workshop ini ada rangkaiannya, tidak hanya 1 hari ini tetapi 2 hari. Mungkin saya belum menginfokan ya. Tolong perhatikan Bapak Ibu, workshop ini ada rangkaian 2 hari ya. Yang pertama adalah untuk guru hari ini, dan yang kedua itu besok untuk siswa dan guru. Jadi yang hari ini datang besok juga hadir. Besok itu ada di aula. Ini kebetulan guru KWU-nya Bapak PKK ya, PKK dan IPAS itu saya belum menghitung jumlahnya. Yang jelas siswa itu besok kita beri kuota 150 siswa, dan masing-masing guru di sini itu memberikan rekomendasi siswa. Jadi siswa yang seperti apa yang diundang atau yang kita ajak untuk workshop besok ya, lebih ke seminar lah ya. Itu adalah siswa yang pertama sudah punya usaha. Bapak Ibu kan guru KWU ya, mesti tahu anak-anak siapa saja yang sudah punya usaha, dalam arti anak-anak yang suka jualan ya, sudah punya bisnis di internet misalnya. Kemudian itu yang pertama. Kedua, nggak apa-apa nggak punya usaha tetapi dia minat wirausaha. Jadi Bapak Ibu kemarin kan sudah ada pendataan ya, atau namanya asesmen awal itu guru BK ada nggak? Guru BK ada ya.
Guru BK juga sudah melakukan pendataan untuk peminatan siswa. Itu siswa akan berkuliah, berwirausaha atau bekerja. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa ngintip di BK datanya seperti apa ya, siapa-siapa saja yang kira-kira anak-anaknya mau berwirausaha. Nah, itu yang akan kita ajak atau kita undang besok ya. Jadi tidak semua siswa bisa ikut seminar kewirausahaan besok. Paham Bapak Ibu? Nanti saya infokan di grup info berapa kuota per kelas. Ya. Terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan kuliah yang baru fresh graduate. Wah, pengalaman saya tahun pertama di Blik Sewu, nge-hire teman-teman semua ternyata masih mentah banget gitu. Makanya saya senang bisa ketemu sama bapak-bapak ibu-ibu semua di sini. Semoga materi hari ini bisa kita gunakan sebagai tukar pikiran kali ya. Jadi nanti bapak sama ibu boleh kasih masukan ke saya juga ya. Banyak nanya, loh saya lebih senang gitu. Karena mendingan kita sharing terkait apa yang kita butuhkan aja gitu. Kalau materi yang di samping kanan saya ini minta tolong dibutuh. Nah, ini cuma sebagai pemandu aja ya Pak Bu. Jadi saya nggak bakal banyak ngomongin terkait ini, tapi kalau nanti banyak mau berdiskusi tentang materi ini ayo gitu. Jadi yang penting-penting aja yang kira-kira akan dibutuhin sama Bapak Ibu yang nanti kita bakal banyak diskusi. Setuju Kak? Setuju ya? Gitu. Nah, saya lebih suka kayak gitu. Semakin aktif Bapak sama Ibu, semakin enak. Ya, saya share di sini, nggak terlalu beban. Karena di rumah saya ini Bapak dan Ibu guru. Oke, temanya dari saya from nothing to something ya, from entrepreneur to become superpreneur. Coba baca bareng-bareng ya. From nothing to something. Pakainya bahasa Inggris Pak Bu. Kenapa bahasa Inggris? Karena saya ini aslinya anak Jaksel Pak Bu. Tahu Jaksel ya, anak Jakarta Selatan. Jadi kalau ngomong suka digabung-gabung sama bahasa Inggris. Gitu. Suka aneh kalau saya ngobrol di Lampung katanya, kok ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Ya anak Jaksel kayak gitu. Kalau anak-anak muda pada tahu bahasa. Ya, jadi from nothing to something, dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa ya, dari entrepreneur menjadi superpreneur. Nah, entrepreneur sama superpreneur itu apa bedanya? Nanti kita banyak bahas ya. By the way, Superpreneur itu satu buku yang sudah saya tulis dan sudah di-share di Gramedia. Jadi itu salah satu temanya ya. Salam kenal semuanya, nama saya Haryo Suryakusumo ya. Teman-teman bisa, saya manggilnya teman-teman aja kan ya. Gak enak kalau ini masih muda-muda kan ya. Rata-rata di bawah 30 tahun ya, di bawah 30 tahun angkat tangan. Mayoritas di bawah 30 tahun ya. Alhamdulillah, nanti seumuran lah kita ya Pak Bu. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman boleh manggil saya Haryo ya. Jangan manggil Pak gitu. Saya bahkan di kantor itu mengharamkan, berat ya. Enggak ngebolehin anak-anak kantor itu manggil saya Pak, manggil Mas, Bang, Kak, kalau enggak Haryo aja nggak ada masalah gitu ya. Saya lahir dari keluarga sederhana, biasa-biasa aja ya. Di salah satu daerah di Jakarta ya. Sebetulnya kalau misalnya teman-teman pengen tahu background saya, searching di Google aja itu udah ada gitu, karena saya kan nulis buku Superpreneur tuh lumayan impact di Google Pak Bu ya. Pengalaman saya ada banyak ya, tapi saya cuma nulis yang keren-kerennya aja di sini ya, supaya kelihatan keren aja Pak Bu ya. Jadi saya itu adalah tim entrepreneurship expert ya, tim ahli kewirausahaan di BNPT. Tahu BNPT nggak Pak Bu? Badan Nasional Penanggulangan Teroris ya. Jadi saya ya benar teroris. Kaget ya, saya aja kaget pas diundang lah teroris gitu. Jadi saya melatih teman-teman napiter teroris untuk berwirausaha ya. Itu salah satu kehebatan negara kita ya. Jadi ada beberapa teroris yang radikalnya udah mulai berkurang atau sudah dari itu dia Pak.
Benar, agak ribet saya ngomongnya tuh ya. Biar dari radikal jadi nggak radikal, dibina di salah satu lapasnya juga bagus. Saya masuk ke situ banyak ruangan-ruangan, bahkan ada praktek kerjanya juga. Jadi ada tempat-tempat kerja gitu yang udah difasilitasi sama negara. Nah, saya tim ahli kewirausahaan di sana. Gitu. Narapidana teroris yang sudah tidak radikal lagi dan emang sudah bisa bebas, itu selalu dibekali dengan kewirausahaan. Kenapa kewirausahaan solusinya? Karena kebanyakan dari yang sudah lulus dari lapas itu, ya ketika kembali ke masyarakat itu banyak penolakannya, gitu. Disuruh kerja dan lain-lain, banyak orang yang menolak karena tahu dia teroris, mantan teroris, kayak gitu. Akhirnya dibekali kewirausahaan dan alhamdulillah selama dibekali kewirausahaan ternyata tidak kembali lagi ke organisasinya, ya 70 sekian persen terakhir tuh saya ngobrol, alhamdulillah. Nah, sehebat itu kewirausahaan Pak Bu, gitu. Untuk yang tadinya ada catatan hitam aja bisa survive, gitu. Apalagi yang catatannya masih putih, gitu. Anak-anak kita ya, anak-anak didik kita, ya kita sendiri gitu yang tidak punya background yang hitam, gitu. Pengen berwirausaha pasti akan lebih mudah, gitu. Selain itu saya juga ada di OKWOC Jakarta Selatan, ya sebagai tim ahli kewirausahaan. Di Kemenko UMKM juga di Jakarta Selatan, speaker trainer di beberapa sekolah dan kampus. Kemarin saya baru isi di Unila, Pak Bu, gitu, yang pernah kuliah di Unila. Kemarin saya baru isi di sana sama anak-anak muda. Oh, itu semangatnya luar biasa. Nah, saya juga menulis buku dari Superpreneur, #Superpreneur. Nah, itu di Google bisa searching aja. Saya lama yang lahir besar di Jakarta. Ya, saya lahir besar di Jakarta. Jadi ya di Pringsewu seperti yang saya bilang tadi baru 6 tahun, dan ternyata memang kesenjangannya luar biasa antara kota besar dengan kabupaten, gitu ya. Saya tinggal di Pringsewu aja udah kayak gitu, apalagi kita masuk lagi ke yang dalam-dalam. Kemarin saya masuk ke pedalaman Tanggamus, ya di Tanggamus itu masuk ke dalam-dalam kurang lebih 1,5 jam dari pusat kota Tanggamus ini. Nggak tahu masuk pokoknya ke dalam, jalannya itu jelek banget. Ya saya ketemu sama anak-anak di sana, ya yang levelnya masih SMA. Ternyata mereka masih belum paham banget digital marketing, Pak. Gitu. Sedangkan di kita baru-baru 2020-an ya digital marketing itu ada. Nah, sedangkan di Jakarta itu dari tahun 2012 udah mulai digembar-gemborin digital marketing. Gitu. Pelajari sendiri di rumah. Kata dia seperti itu. Mendingan saya ngajarin teman-teman apa yang teman-teman nggak bisa jawab dari pembelajaran teman-teman di rumah, sehingga kelas itu lebih efektif. Ya, jadi dibuka sama dia dengan pertanyaan itu unik banget. Dan saya ya kalau misalnya kayak kemarin di Unila, saya selalu ngomong gitu. Ya di Unila tuh pas saya udah kasih tahu materi, besoknya saya ngomong, oke, ada yang mau ditanyakan. Jadi banyak kan tektokan. Dan kelas itu nggak boring sama sekali, Pak Bu. Kenapa? Karena isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita pengen tahu. Ya, yang ketiga yang menurut si Pak dosen itu melatih teman-teman untuk berpikir secara kritis lebih dalam lagi. Jadi ketika nemu teori-teori yang menurut mereka itu kok nggak masuk akal, itu boleh ditanyain di dalam kelas itu bahkan. Diajakin debat teoritis itu mau dia. Gitu. Debat tentang misalnya si dosen itu salah, gitu, itu mau debat di kelas. Kita open aja kalau dosen. Nah itu luar biasa, dan itu saya coba bawa setiap saya ngasih materi ke anak-anak muda. Gitu. Nah ini mumpung bapak sama ibu ada di sini nih, saya share supaya siapa tahu nanti bapak ibu mau ngikutin metode itu. Ya. Nah saya sekarang nanya sama bapak sama ibu, saya ada penjelasan di situ terkait pengusaha itu apa sih? Nah, ini menurut para ahli yang pernah saya baca-baca ya. Saya bacain dulu dari Kasper dan Hamzah. Wirausaha adalah orang yang berjiwa berani, mengambil resiko untuk berusaha dalam berbagai kesempatan. Ya. Terus menurut Schumpeter di Alma, ya, orang yang mendobrak sistem ekonomi yang dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru, atau mengolah bahan baku baru, atau biasanya kita sebutnya dengan pengusaha yang inovatif. Gitu. Dari sini aja, dari orang-orang ahli ini kita melihat bahwa
ternyata pengusaha itu orang yang berani mengambil resiko, yang kedua adalah orang yang inovatif. Dua hal itu udah Bapak sama Ibu sebutin di awal ketika saya nanya pengusaha yang hebat itu seperti apa, betul nggak? Betul. Nah,